ketiga, generasi bintang adalah generasi yang tahan banting. Generasi bintang bukan generasi yang spoil. Generasi bintang bukan generasi yang begitu menikah, menghadapi tantangan sedikit minta putus. Kata cerai itu sepertinya mudah sekali diucapkan. Generasi bintang bukan generasi ketika menghadapi tantangan di kerjaan langsung minta keluar. Generasi bintang bukan generasi ketika kita pelayanan di gereja, kemudian mengalami gesekan langsung, kita udah gak pelayanan sama sekali. Generasi bintang adalah generasi yang solid. Generasi ketika ditikam, ditindas, ketika mengalami masalah, dia tetap stay in the boat. Dia selalu ada di dalam kapal yang sama. Belajar dari teori bola. Bola punya teori. Semakin dibanting, peng, semakin membal. Bola beda sama keramik. Keramik dibanting, prak, pecah. Dibanting keras, makin pecah ya berkali lipat. Dibanting pelan, pecah juga. Beda sama bola. Bola dibanting pelan, membal pelan. Bola dibanting keras, membal keras. Bang! Kita selalu berkata pengennya membal, pengennya sukses, pengennya bahagia, pengen berkemenangan, pengennya naik. Tapi nggak tahu matematika Tuhan. Matematika Tuhan artinya begini, tidak ada jalan ke atas kalau kita nggak mau direndahkan. Tidak ada pintu terbuka kalau pintu yang ada nggak mau ditutup. Tidak ada berkat kalau kita nggak mau melewati jalan kekurangan, kesulitan. Mari kita lihat firman Tuhan Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Mari lakukanlah tugas tanggung jawabmu di kampus, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lakukan tugas tanggung jawabmu di keluarga, jangan bersungut-sungut berbantah-bantah. Lakukan tugas dan tanggung jawabmu di pelayanan dan pekerjaan, jangan bersungut-sungut berbantah-bantah, dengan sukacita. Saya belajar orang yang paling tahan banting dalam Alkitab bernama Ayub. Yang pertama, saya ceritakan dulu kronologisnya. Ayub adalah orang yang kaya di zamannya. Yang kedua, Ayub adalah orang yang punya keluarga besar dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Yang ketiga, Ayub adalah orang yang sehat di zamannya. Tapi siapa yang menyangka 1 kali 24 jam tiba-tiba iblis datang dalam bentuk bencana alam. Ketika 10 Ayub sedang bikin pesta outdoor, wedding, tiba-tiba bencana alam terjadi, gempa terjadi, dan kemudian mereka mulai ditelan oleh bumi dan ditutup oleh longsor sehingga mereka mati hidup-hidup. 10 anak Ayub. 1 kali 24 jam yang sama, iblis datang dalam bentuk teroris, mengambil semua aset, harta benda, dan ternak Ayub. Sehingga Ayub yang kaya jadi Ayub yang miskin. 1 kali 24 jam yang sama, iblis datang dalam bentuk penyakit, sehingga menimbulkan borok dan bahkan bau yang sangat tajam seperti bau mayat. Dan nyaman orang tinggal dekat-dekat Ayub. Secara psikologis, pada waktu seseorang kehilangan harta bendanya, titik stresnya itu dari 0 sampai 60%. Waktu seseorang kehilangan harta bendanya, titik stresnya itu dari 0 sampai 60%. Yang kedua, secara psikologis, pada waktu seseorang kehilangan kesehatannya, itu titik stresnya dari 0 sampai 80%. Bang! Percayalah, kehilangan kesehatan itu lebih stres daripada kehilangan iPhone X. Yang ketiga, secara psikologis, pada waktu seseorang kehilangan orang yang dicintai, maka titik stresnya dari 0 sampai 100%. Bang! Nah, bayangkan, Ayub itu sudah kehilangan harta benda, Ayub itu kehilangan kesehatan, Ayub itu kehilangan 10 anak kandungnya. Kalau Anda jadi Ayub, pasti Anda tidak bisa terima, Anda kecewa, Anda depresi, Anda tinggalkan Tuhan, Anda tidak berkat Tuhan lagi. Buktinya dia tidak jaga satu di antara anak-anak kami. Tapi yang saya belajar dari Ayub, ketika dalam keadaan sulit, Ayub masih bisa bersyukur dan berkata, God is good all the time. All the time, God is good. Ketika Ayub menyembah Tuhan dan bersyukur, istri Ayub tidak bisa terima. Datang petantang-petenteng dengan tangan di pinggang dan berkata, Ayub, apa lagi kau menyembah Tuhan? Bukti ya, dia nggak jaga satu anak kita. Dibiarkan mampus, Ayub. Biasa, kadang-kadang wanita tuh kalau marah udah kayak badai. Yang saya senang dari Ayub, waktu itu Ayub berkata kepada istri, kadang-kadang kita harus melawan tegangan tinggi dengan tegangan rendah. Sebab tegangan tinggi ketemu tegangan tinggi, takut konslet kebakar. Hadapilah gunung dengan lembah, agar gunung ketemu lembah nyungsep, terjadi jalan yang rata. Dia berkata, Mama, dalam hidup ini jangan cuma kita merencanakan kesuksesan, tapi kita juga harus merencanakan plan B. Seandainya plan A gagal, dalam hidup ini ada waktunya kita menabur, ada waktu kita menuai, ada waktu kita menerima laba, ada waktu kita mengalami kerugian, ada waktu kita berkumpul, ada waktu kita berpisah. Mama, baiklah kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan dulu baik, hari ini baik, selama-lamanya baik. Dan kemudian Ayub mulai mencium istri.
I love you mama. Kadang-kadang kita perlu menyambut suasana tegang dengan suasana yang romantis. Kemudian Ayub mulai memeluk istrinya dan kemudian mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Dan ketika mereka sujud menyembah kepada Tuhan dan mereka berkata, God is good all the time. All the time God is good. Ketika mereka mulai bisa menerima keadaan sulit, maka Tuhan menggantikan keadaan Ayub jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dulu Ayub punya anak 7 laki-laki biasa-biasa. Tuhan gantikan 7 anak laki-laki paling ganteng. 3 anak perempuan biasa-biasa. Tuhan gantikan 3 anak perempuan paling cantik. Waktu itu Ayub sudah usia 70 tahun. Istri Ayub sudah usia 60 tahun. Itu nenek minum obat apa? Kok bisa sekali melahirkan 10 anak? Saya cuma mau beritahu. Hati-hati dengan nenek-nenek yang dilawat Tuhan. Bisa jadi nenek lincah. Dalam Ayub pasal 42, 11-15. Dulu Ayub punya 7.000 domba. Begitu dia bisa melewati masa mapai, Tuhan gantikan 14.000 domba. Dulu Ayub punya 3.000 onta. Begitu bisa melewati masa mapai, Tuhan gantikan jadi 6.000 onta. Dulu Ayub punya 500 sapi. Begitu dia bisa melewati masa mapai, Tuhan gantikan jadi 1.000 sapi. Dulu Ayub punya 500 keledai. Begitu bisa melewati masa mapai, Tuhan gantikan 1.000 keledai. Persis 2 kali lipat. Mungkin tahun 2018 ada tahun yang paling menyakitkan dalam hidup kita. Kita gak bisa terima dengan keadaan kita. Bahwa dokter memvonis kita bahwa kita punya penyakit tidak bisa sembuh sama sekali. Mungkin Anda pernah mengalami di mana engkau ditinggalkan orang yang kau cintai. Engkau merasa bahwa Anda punya target gagal, tidak sampai kenyataan. Engkau juga merasa bahwa bahkan berkatmu dimakan sama orang lain. Tapi hari ini dengar baik-baik. Ketika Anda bersyukur kepada Tuhan, menerima keadaan sulit sekalipun, saya percaya tahun 2019 Tuhan sanggup menggantikan yang jauh lebih baik daripada tahun 2018. Yang percaya sama-sama katakan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.